Lagi pembahasan ini bahwa hukum Newton ketiga mengatakan bahwa kesetimbangan atau kediaman atau ketidakbergerakan itu berasal dari konsep aksi sama dengan reaksi. Di mana aksi sama dengan reaksi. Sehingga kalau pada konsep struktur, yaitu bagaimana kita mendesain sebuah struktur, seluruh aksi yang ada, seluruh beban yang ada, harus mampu sesuai dengan reaksi yang ditimbulkan oleh daya dukung pondasi. Sehingga membuat bangunan ini atau struktur ini bisa steady, bisa tetap di atas tanah. Apa yang terjadi ketika daya dukung atau kita bisa bilang, let's say, ini adalah aksi, ini adalah reaksi. Bagaimana kalau reaksinya jauh lebih tinggi? Gak ada masalah. Since kita berada di bumi pun, kemampuan daya dukung pondasi yang ada ini tidak membuat bangunan ini serta-merta akan lompat ke atas seperti itu, enggak. Tapi kalau kita berada di luar angkasa, konsep aksi reaksi ini sangat diperhitungkan, di mana sama dengan. Kenapa begitu? Ketika ada aksi atau reaksi yang lebih, akan menimbulkan gaya. Nanti akan muncul ke hukum Newton yang kedua, yaitu force sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Karena ada massa dikalikan percepatan, sehingga menimbulkan force. Let's say ketika kita melempar bola di luar angkasa, bola itu kita lempar, yang terjadi adalah percepatannya akan sama, dan itu akan terus sampai ada gaya yang bisa mengambil atau mengurangi kecepatan dia. Tapi selama tidak ada gaya lain yang menarik, dia akan begitu terus. Namun di bumi akan berbeda. Di bumi ada sebuah gaya gravitasi yang membuat bola itu bisa jatuh, yang membuat yang membuat bangunan, yang membuat hal-hal yang ada di atas bumi ini tidak melayang. Jadi ini konsep aksi reaksinya. Intinya gini, pada struktur bagaimana Anda bisa menghitung reaksi ini bisa sama dengan atau lebih. Anda menghitung beban yang ada, seluruh beban yang ada ini harus mampu sesuai dengan reaksinya. Daya dukung harus mampu sesuai dengan reaksinya. Jika tidak, jika reaksi tidak mampu mendukung aksi, maka yang terjadi adalah bisa saja ini permukaan tanah ya, bangunan itu akan misal turun. Bangunan itu akan gagal, bangunan itu akan kolaps. Oke, saya ajak Anda melihat beberapa contoh mengenai konsep struktur. Definisi sudah kita gali bahwa itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa member yang terhubung menjadi satu dan digunakan atau berfungsi untuk menahan beban yang berasal dari luar maupun dari beban itu sendiri. Kalau kita lihat konsep bangunan hunian, ini adalah sebuah sistem struktur, di mana ini dipakai sebagai tempat tinggal yang menahan beban Anda, orang tua Anda, beberapa perabot rumah tangga Anda, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita breakdown, atap, tembok, lantai, kusen, ya kan, pintu, pilar, kolom, maupun dinding ini adalah sebuah sistem, yaitu membernya. Mereka terhubung menjadi satu. Mereka saling terhubung menjadi satu. Entah ada yang diletakkan di atasnya, entah ada yang disambung seperti ini, atau ada yang diikatkan pada pondasi di bawahnya.
dengan fungsinya masing-masing. Atap yang berfungsi untuk menahan adanya gangguan dari luar, baik hujan, panas, dan lain sebagainya. Kolom yang berfungsi untuk menahan dinding yang ada. Balok yang berfungsi untuk menahan vertikal yang ada di atas. Pintu untuk akses masuk. Jendela untuk bisa melihat dan adanya sirkulasi udara. Semuanya adalah satu kesatuan sistem yang saling support untuk membentuk sebuah struktur bangunan. Contoh yang lebih kompleks bisa kita lihat di sini. Ini adalah sebuah struktur gudang, di mana struktur gudang itu memiliki beberapa member. Bisa kita lihat di sini ada kolom, ya kan? Kita punya balok rafter, baik balok utamanya maupun ini ada balok semi utamanya. Lalu di situ ada gording. Gording ini berfungsi untuk apa? Gording ini berfungsi untuk mengikat atap supaya tidak terbang. Jadi semua memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dan mereka saling terikat, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Di mana atap dia terikat dengan gording, dia berfungsi untuk menahan adanya beban dari luar maupun hujan maupun menahan orang ketika repair di bagian atas. Dari gording diikatkan pada balok rafter. Diikatkan di sini. Dengan jenis apa ikatannya akan kita bahas lebih lanjut nanti di bab sambungan. Dari balok rafter ini pun juga dilarikan ke kolom, diikatkan ke kolom. Dan dari kolom pun, kolom akan masuk ke pedestal. Di pedestal juga sudah ada pondasi yang akan support di bawah. Dimana konsep pembebanan adalah bagaimana melarikan seluruh beban yang ada, baik beban dari luar maupun beban dari struktur ini sendiri untuk bisa lari ke dalam tanah. Lari ke pondasi, dari pondasi disebarkan ke tanah. Kalau Anda masih ingat.